Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Hamdi bin Muhsin Al-Hamdi. Untuk itu kami mengajak para jamaah agar bisa menciptakan suasana yang khusyuk dan tenang, agar kita dapat menyimak apa yang disampaikan beliau nanti, juga agar dapat memetik hikmah atau pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berdoa semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidil Habib Hamdi bin Muhsin Al-Hamid, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الدهى بدر الدجى مشباه الدلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, para syaraif, wabil khusus saudara saya Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Habsyi, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat yang saya hormati selaku pengurus takmir masjid, ketua Masjid Jami' At-Taqwa Bapak Haji Muhammad Syihab, Bapak dan Ramlin yang saya hormati, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Camat, dan seluruh panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Sebagaimana sabdahnya Nabi kita Muhammad, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Secara tidak lain kita pada malam hari ini menjadi tamu Allah. Mungkin di antara sampean ada yang mulai maghrib sholat berjamaah, sampai dilanjutkan sampai sholat isya berjamaah, bertepatan pada malam Jumat, malam yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang ulun hormati, kita bersama sudah memasuki tanggal 20 Rajab. Sebelum saya menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, mari sejenak kita mengupas tentang bulan Rajab.
Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Masjidnya megah ini Pak, Bu. Ulun nih di masjid ini biasanya kalau di Martapura sana nang hadir kada banyak kayak ini. Orang Parenggian ternyata lebih semangat dalam acara peristiwa seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan. Anak dan istri kita, mudah-mudahan negara kita tercinta Indonesia segera Allah angkat yang namanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera selesaikan masalah pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Amin. Bapak Ibu yang ulun hormati, Allah mengatakan sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan makhluk yang ngarannya manusia, Allah sudah menetapkan ketentuannya bahwasanya 1 tahun 12 bulan. Ya. Januari, Februari, Maret, April, bujurlah. Bujur kada? Salah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Ada yang hafalnya kah? Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini Allah menjadikan 4 bulan spesial. Allah istimewakan 4 bulan dari 12 bulan. Apa saja itu? Sebagaimana firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun sardun." 3 bulan ini berturut-turut. Artinya kontinu. Penjarang Banjar itu betatai Pak. Apa saja 3 bulan ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Wa wahidun fardun, 1 bulan dia sendirian, yaitu bulan Rajab. Bulan yang sekarang kita sudah berlalu 20 hari daripada bulan Rajab. Kata Allah mengenai 4 bulan yang istimewa ini, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Wahai sekalian manusia, janganlah kamu mendolimi diri kamu sendiri di 4 bulan tersebut. Apa maksudnya mendolimi diri kita? Di dalam tafsir As-Sawi dikatakan bahwasanya makna fala tadlimu fihinna anfusakum diartikan oleh ahli tafsir ay annas thawab annal hasanat tudha'af fihinna, bahwasanya perbuatan baik di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini dilipat gandakan pahalanya. Dan juga bulan Rajab. Begitu juga yang namanya dosa dan perbuatan maksiat kita dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini bulan kita sekarang bulan Rajab. Ada ulama mengatakan Rajab ini antara 3 huruf ro, jim, ba. Sabar dulu Pak, nanti Isra Mi'raj juga. Ini supaya pian tahu tentang keutamaan Rajab. Bulan Rajab ini ada 3 huruf. Ro, jim, ba. Dikatakan oleh ulama, anna ro rahmatullah. Ro ini artinya rahmatnya Allah. Jim, jurmul abd, dosa-dosa seluruh manusia. Wal ba, birrullah, seluruh kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Allah mengatakan faka'annallaha ja'ala jurmal abdi baina rahmatihi wa birrihi.
Nah, disebutkan oleh ulama, diantaranya Al-Imam Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang dianjurkan bagi kita semua untuk beristighfar kepada Allah. Syahrul Asab, bulan Asab. Apa itu artinya Asab? Asab adalah li'annar rahmat tusabbu fihi. Rahmat ini dicurahkan sekarang oleh Allah di bulan Rajab. Kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, dianjurkan di bulan Rajab ini kita beristighfar. Karena keutamaan istighfar ini, Pak, bisa membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Selama ini doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah dikarenakan kita banyak berdosa kepada Allah. Makanya kita dianjurkan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Salah satunya adalah keutamaan orang beristighfar ini selalu doanya diampuni. Pernah diceritakan di zamannya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu tokoh imam madhab. Imam Abu Hanifah suatu ketika beliau ini akan pergi ke suatu kota. Yang mana di kota itu Imam Abu Hanifah akan mengambil sebuah ilmu ataupun satu daripada hadis Nabi Muhammad. Beliau singgah Imam Abu Hanifah, kita katakan dari sini ke Palangkaraya. Orang ulama itu berada di kota Palangkaraya. Imam Abu Hanifah mulai dari kampung atau namanya ini Parenggean. Ya, Parenggean lah. Ya, Parenggean. Ulun tadi malam Isra juga, boy. Mulai dari Sampit, masuk ke Pemadauan, masuk ke Hanjalipan. Wayah ini ada di Parenggean pulang. Ngarannya Isra itu ya berjalan malam. Akhirnya Imam Abu Hanifah ini singkat cerita, beliau mau sampai ke kota suatu tempat itu, mengambil ilmu, beliau singgah di suatu masjid. Sampai di masjid ini hari sudah petang, beliau tidak ada tempat untuk beristirahat, masuk ke masjid At-Taqwa ini. Ketika beliau masuk ke masjid At-Taqwa, takmir masjidnya marah-marah. Maaf, masjid akan dikunci, dilarang guring di masjid. Sini kayak itu juga kah? Hah? Pun maaf lah takmir. Ya Allah. Jadi ujar takmir ini, tapi sidin ini tawaduknya ulama. Ya. Ulama itu tawaduk, kada mun bahasa Banjar kita itu kada ungah. Ini aku kayak ini nah kada. Abu Hanifah kada seperti itu. Jakanya sidin bepadah, aku Imam Abu Hanifah, niscaya seluruh orang akan membuka pintunya, mempersilahkan beliau masuk ke rumahnya. Tapi beliau tidak perlu semua itu. Singkat cerita, beliau di masjid, takmir masjidnya marah-marah. Ukhruj, keluar, maaf, masjid kami sudah dibersihkan. Tidak boleh masuk ke masjid. Masjid bukan tempat untuk tidur. Semalam aja barang. Akhirnya beliau diusir dari masjid sampai dikatakan beliau diseret. Kayak apa paharatan guring, ditarik orang ditimbai gitu. Ya Allah. Ya kalau timbayakan munjerang Martapura tuh ditimbai, kada tahu jarang Parenggian apa bahasanya. Sama aja lah. Orang Banjar juga kah? Oh, Banjar bebe. Kira ulun orang mana ya? Kemudian tidak lama datang Al-Khabbas. Khabbas ini adalah tukang roti. Nah, jadi khubzun itu bahasa Arab artinya roti. Kalau khabis tukang roti. Dijamak lagi menjadi apa? Khabbazun. Ada tukang roti bulik dari Begawi habis berjualan roti. Terdapat orang lagi daur di luar masjid berdua ini. Ujar si tukang roti ini, napa habar? Ada apa kok rame-rame seperti ini? Ada apa ini? Kata takmir masjid, ya fulan, sesungguhnya orang ini saya sudah suruh keluar dari masjid, tapi dia bersih keras, hendak umpat guring di masjid. Akan kami kunci, makanya aku usir. Ujar si tukang roti, kalau begitu sudah jangan rame. Wahai engkau orang, umpat ke rumah ulun. Mari silakan kita ke rumah. Dibawa oleh tukang roti Imam Abu Hanifah.
Tapi beliau masih belum bepadah kalau beliau ini Abu Hanifah. Di sepanjang jalan tukang roti ini mulutnya tidak berhenti. Berzikir kepada Allah. Ya. Berzikir terus Al-Imam, siapa namanya tukang roti ini. Sampai mulai perjalanan, setiap jalan orang ini berzikir. Imam Abu Hanifah melihatakan aja, kenapa ini orang, apa yang dibaca? Iya kan? Yang dibaca itu seperti apa oleh tukang roti ini apa? Sama kayak sampean tadi. Melihat kayak apa gerang Habib Hamdi ini? Di foto pina gagah bang. Dasar gagah juga. Ya kalau ya 11-12 lah. Walaupun diedit sedikit. Nih. Semua orang bingung menantikan kayak apa gerang orangnya. Ini bang sudah. Ya. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah. Diperhatikan kalau bahasa gaulnya itu kepo. Nah, biasanya binian bang itu. Nah. Akhirnya kemudian sampai di rumahnya tukang roti ini dipersilahkan masuk. Silahkan pian istirahat dulu di sini. Nyaman-nyamanakan sudah guring istirahat. Ujar Imam Abu Hanifah, ya fulan, inni as'aluka su'alan. Aku hendak betakun lawan engkau. Apa gerang? Dari tadi saya perhatikan kamu jalan ini mulai dari pasar sampai ke rumah, mulut kamu ini terus bergerak. Itu apa yang dibaca? Dijawab oleh tukang roti, oh kalau engkau pengen mengetahui apa yang saya baca, dari tadi saya itu beristighfar kepada Allah. Adalah tukang roti kayak itu di sini kira-kira. Mulai inya tulak dari rumah sampai ke pasar, bulik tutup pasar, bulik ke rumah, haur beristighfar aja. Adalah di Parenggian. Ada. Dijamin 1000% kalau semua pedagang seperti beliau, insya Allah makmur Parenggian. Kada usah minta sumbangan masjid sudah. Ya kalau masa tadi diumum makan. Ya, ayo dong. Ini sekarang untuk surga ini, rumah Allah ini. Jangan haur rumah aja dibagusi, masjidnya bro, masjid. Masa mic-nya kayak ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Kata orang ini, saya selalu beristighfar. Ujar Abu Hanifah, ditanya, lantas selama ini kamu beristighfar, apa yang kamu dapatkan? Demi Allah, setiap apapun saya minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Saya minta rezeki, spontan diberi oleh Allah. Dagangan saya berangkat ke pasar, yang namanya roti tidak pernah tersisa, semua habis. Katanya orang Jawa itu ludes. Ya. Entek bersih, wis. Kata bahasa Jawa itu. Akhirnya, oh, kalau semua doamu sudah dikabulkan oleh Allah, kenapa engkau masih beristighfar? Ujar tukang roti ini, cuman ada satu doa saya belum dikabulkan sama Allah. Apa itu? Kata Imam Abu Hanifah, saya demi Allah dari dulu saya minta kepada Allah berdoa agar dipertemukan dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah di hadapan. Ya kalau ujar Abu Hanifah ini, oh berarti saya itu diusir dari masjid gara-gara istighfarmu. Maksudnya bagaimana? Secara tidak langsung Allah yang menggerakkan hati tukang takmir masjid itu untuk mengusir Abu Hanifah supaya datang ke rumah tukang roti. Jer takmir tadi, ampun maaf beb, ulun kada bisa menyambut pian, ulun kada kesana tadi. Nyetir sorangan singgah, untung ada patuhan di sini. Karena bingung bang, siapakah yang mengundang ini? Tapi mudah-mudahan mungkin beliau-beliaunya lagi sibuk. Ya. Ini bulan Rajab Pak, artinya apa? Perbanyak istighfar. Sudah berapa hari berlalu daripada kita, berapa istighfar yang kita baca? Al-Imam Wahab bin Munabbih mengatakan di dalam kalamnya, disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, anna man istaghfara fi Rajab, siapa orang yang beristighfar di bulan Rajab, wa rafa'a yadayhi ila sama, dan mengangkat kedua tangannya ke atas langit,
wa qala rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Siapa orang di bulan Rajab dia membaca istighfar di waktu pagi dan di waktu petang sebanyak 70 kali, rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, lam tamassan naru lahu jilda. Allah haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. 70 kali ini waktunya kada sampai sejam. Apalagi bubuan pian. Ya kalau paling setumat aja 10 menit kada sampai. Baca apa kayak ini? Ya kalau. Nah ini kita beristighfar. Dahulu Pak Ulun pribadi ketika di tempat Al Habib Umar, mudah-mudahan beliau umur panjang. Ulun di sana 2002 dulu. Ketika kami bulan Rajab itu sholat berjamaah dengan Habib Umar. Begitu beliau salam, beliau menghadap ke kanan langsung mencontohkan kepada muridnya semua, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, bareng-bareng semua sama murid-murid. Ternyata usut punya usut, memang adatnya orang Tarim itu kalau datang bulan Rajab mereka membaca istighfar itu bersama-sama. Setelah mereka membaca istighfar itu, ada satu kitab istighfar Syahrul Rajab. Istighfar khusus bulan Rajab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anaknya Habib Abdullah nang mengarang Rotib Haddad. Itu ada istighfarnya. Lengkap. Nah ini saatnya kita di bulan Rajab ini. Jangan sampai ditinggalkan setelah selesai sholat subuh, setelah selesai sholat isya, baca istighfar sebentar. Karena dengan istighfar di bulan Rajab ini dikatakan oleh ulama, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'. Bulan Rajab ini adalah bulan tempatnya kita mulai menanam. Makanya Nabi di bulan ini, kalau bulan Rajab datang kan kita pernah mendengar para tuan guru habaib berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Maksudnya apa? Karena di bulan Rajab ini adalah Syahrul Zar'in, bulannya kita menanam. Datang bulan Ramadan, Syahrul Saqyin, bulan untuk menyirami. Datang bulan Ramadan, Syahrul Hasadin, bulan untuk kita memanen. Memanen dari apa di bulan Ramadan? 10 hari pertama rahmatnya Allah, 10 kedua ampunan daripada Allah, 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah ini 3 bulan, makanya ulama itu betul-betul menjaga dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya juga di bulan Rajab ini ada sebuah tragedi ataupun kisah yang sangat luar biasa. Setiap kita orang muslim, orang mukmin, muslimah, mukminah wajib meyakini dan mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj. Tadi ayat dibacakan sama qari luar biasa. Tapi sebelum ulun mengisahkan ini, ada baiknya saya mengingatkan diri saya pribadi. Peristiwa Isra Mi'raj ini Pak, tidak bisa diterima oleh akal dan logika kita. Jadi pian yang ada di sini apapun titelnya kah, maaf, dosen kah, kuliahan kah, napakah, yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, akal logika kita masukkan dalam kantong. Apa di sini? Iman kita berperan di awal, logika nggak dipakai. Kenapa Beb? Karena ketika saya menceritakan Isra Mi'raj, sampeyan menerima dengan logika, pasti akan timbul pertanyaan, bujur juakah? Ya kalau tidak ada istilah bujur juakah dalam Isra Mi'raj itu, kada ada. Mungkin orang-orang menceritakan, tuan-tuan guru habaib lain menceritakan Rasulullah naik buruk, langsung sampai. Nah ini ceritanya saya mengingatkan. Kenapa? Karena Isra Mi'raj tidak bisa diterima dengan akal. Buktinya apa Beb? Buktinya ketika Rasulullah diselesaikan dari Isra Mi'raj, pertama kali yang dijumpai siapa? Abu Jahal. Rasulullah termenung di kota Mekah itu sendirian. Gak ada sahabat yang mau terima.
Tiba-tiba datang Abu Jahal, "Ya Muhammad, indaka khabar?" Muhammad, apakah engkau punya kabar baru? Nah, mun bahasa kita tuh ada gosip hanyar napa ini? Ya, ketujuhnya lawan gosip, heran. Ngarannya aja gosip, judulnya gin haram sudah. Kenapa jadi haram? Gosip bahasa Arabnya ghibah. Judulnya haram, apalagi isinya? Ya kan? Orang menggosip pakat ini bla bla bla. Abu Lahab ini nah, keturunan Abu Lahab nang suka bergosip itu. Akas jarak. Ya kan? Akhirnya Abu Jahal ini datang kepada Rasulullah yang namanya Nabi Muhammad. Beliau terkenal orang jujur, tidak pernah berdusta, kada pernah pengeramput. Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am ya Aba Jahal, ya Abal Hakam. Sesungguhnya tadi malam aku diisrokan oleh Tuhanku dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Tidak cukup sampai di sana, aku dimi'rajkan oleh Tuhanku langit pertama sampai ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Sekarang aku ada di hadapanmu." Apa jar Abu Jahal? Ikam bepadah dari Isra Mi'raj. Perjalanan Mekah, Madinah, Mekah sampai ke Palestina itu berbulan-bulan naik onta. Onta ini mobil paling mewah zaman dulu. Kada ada Fortuner bang. Biar ada Fortuner kada sampai jua. Dan engkau mengatakan sebelum subuh engkau di hadapan kami. Afala tuhadditsu bihi qaumaka ma haddatsani ya Muhammad? Apakah engkau akan memberi kabar kepada seluruh orang-orang di Mekah ini sebagaimana engkau mengkabariku wahai Muhammad? Naam, bala, iya, kenapa tidak? Akhirnya Abu Jahal dengan dia mengejek Nabi Muhammad, dipanggil seluruh orang-orang kaum Quraisy. "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan anak Abdi Manaf dan Abdul Muttalib, halummu ilayya." Berkumpul. Si tukang gosip mulai. Ya kalau "Mabaluka ya Abal Hakam, ada apa dengan engkau wahai Abal Hakam? Inna Muhammadan sayuhadditsukum bihaditsin." Sesungguhnya Muhammad akan memberikan kepada kalian kabar yang baru, masih hangat kabarnya. Ayo, kisahkan jar Abu Jahal. Ketika Rasulullah menceritakan satu persatu, semua orang-orang yang hadir itu, wa kullu baina mudhikin wa wadi'in yadahu fi ra'si. Ada yang menertawakan Rasulullah, ada yang memegang kepala. Seperti kayak ini. Ya Allah, ada seorang sahabat, Mut'im bin Adi. Orang Quraisy ini. Ngarannya Mut'im bin Adi. Beliau mengatakan apa kepada Rasulullah? "Ya Muhammad, kalau dari dulu aku ini tidak pernah melihat dirimu orang yang suka berdusta. Belum pernah. Tapi sekarang engkau nyata di hadapan mataku, engkau orang berdusta." Mun bahasa kitanya tuh pengeramput sudah. Rasulullah Pak dikaitukan kayak apa kita? Apalagi kita. Kita datang menyebarkan dakwah, tidak didengarkan omongan kita, langsung kita meraju. Ya kalah sama Nabi Muhammad. Malu kita dengar Rasulullah. Rasulullah menyampaikan agama, ditimbai batu. Kita bang dipatwal. Sampai tertinggal tadi. Ya kalau Nabi kan ada bepatwal sidin. Ya kalau tidak ada patwal-patwalan, ya Allah. Terus dari kita nggak mau menyampaikan walaupun satu ayat. Kewajiban setiap orang yang hadir di tempat ini, apa itu? Balighu andi walau ayat. Sampaikan dari saya, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Kayak apa caranya, Beb? Sampean melihat kawan sampean kada bujur, ingat ini kada baik gawian. Itu tanggung jawab kita semua. Jangan dikira enteng. Akhirnya katanya Abu Jahal datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Abu Bakar, inna sahibaka taqul." Sesungguhnya temanmu, sahabatmu Muhammad ini mengatakan bahwasanya dia di-Isra dan Mi'rajkan oleh Tuhannya dan sekarang berada di hadapan kita. Apa jar Sayyidina Abu Bakar? Kalau yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah lebih daripada itu, maka saya mempercayainya.
Ini perbedaan antara Abu Bakar dan juga Abu Jahal. Apa? Abu Jahal menerima respon cerita ini dengan akal logika. Sayyidina Abu Bakar, beliau menerima dengan iman dan cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta itu lupa segalanya. Dalam hadis itu Nabi mengatakan apa? Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Kalau kita sudah cinta sama sesuatu, bodoh amat. Orang mau bepadah napakah? Biar aja, nang penting aku cinta lawan ini. Aku cinta produk Le Mineral. Jangan. Lebih bagus Aqua, lebih bagus Aura, macam-macam. Kada tahu urusannya, karena ini sudah cinta. Nggak bisa sudah. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian salah seorang yang kumpul itu mengatakan, ya Muhammad, kalau idha haqqan ma gulta, apabila benar apa yang kau katakan, coba bang, aku ini pernah sampai ke Baitul Maqdis. Aku pernah sampai di Baitul Maqdis Palestina dan aku pernah masuk ke masjidnya. Coba tolong beri kami sifat bagaimana bentuk masjid Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pada waktu itu kada sempat melihat kanan kiri. Pintunya berapa, jendelanya berapa. Rasulullah mulai sedih di situ. Ketika Rasulullah sedih, Allah perintahkan malaikat Jibril, Baitul Maqdis diangkat lawan Jibril di hadapan Nabi Muhammad. Ayo coba kita pikirkan lawan logika, bujur jua ke masjid diangkat. Wow. Ya kan? Masa sih impossible? Bagi kita impossible, bagi Allah impossible is nothing. Bagi kita impossible memang, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Bubuan pian gin mati wayah ini bisa juga Allah. Amun Allah berkehendak. Kalau Allah nggak mau. Akhirnya dibawa Baitul Maqdis ke hadapan Nabi Muhammad. Disifati oleh Rasulullah, Baitul Maqdis, masjid dari depan pintunya ada 3, dari samping ada sekian, jendelanya ada sekian, catnya warna ini, macam-macam, karpetnya, hambalnya warna begini, disebutkan. Orang ini membenarkan, tapi tetap, oh ini sihirnya Muhammad sekarang. Ternyata Muhammad bukan hanya tukang pendusta, tapi dia juga penyihir yang handal. Oke Pak? Makanya ulun memberitahukan kita terima dengan iman. Kita dikatakan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ini ayat tadi sudah dibacakan. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik, an Malik bin So'so'ah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah bersabda, bainama ana fil hatim wa bainama ana fi baiti ummi hani wa ana naimun baina rajulain. Ketika itu aku sedang berabah di rumah Ummu Hani, kata Rasulullah. Sayyidah Ummu Hani, aku lagi berbaring di rumah Sayyidatuna Ummu Hani. Di situ ada Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan juga paman beliau Sayyidina Hamzah. Jadi Rasulullah berada di tengah-tengah. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad. It'atani atin, tiba-tiba datang malaikat, diantaranya Jibril wa Mikail wa ma'ahu malakun akhar. 3 malaikat, yang pertama Jibril, Mikail, dan satu lagi adalah malaikat yang lain. Fahtamaluni ala bi'ri Zamzam. Kemudian aku diangkat oleh Jibril, aku dibawa ke mata air Zamzam. Begitu sampai di puncak mata sumber air Zamzam itu, fasyaqqa min thagarati nahri ila asfala batni. Kemudian aku dibedah oleh Jibril. Coba kita pikirkan pakai logika, orang dibedah, dikeluarkan hatinya, dibersih. Ini kan mati. Ya kan? Kalau logika, tapi kita iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya, benar. Apa yang tidak bagi Allah? Malaikat ini semuanya bagi Allah, gampang. Singkat cerita, selesai dikeluarkan, dikembalikan seperti semula, wa khatama ala katifaihi bi khatamin nubuwah.
Disetempel di kiri lengan Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad adalah akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia punya nabi, Pak. Napa gerang nangkar ada di Indonesia ini? Nabi ada, malaikat ada juga, Tuhan kan diakuinya. Iya kan? Tahun berapa itu? Kok nggak tanya Pak tentara itu? Tahun 2000 berapa ketika kasus yang namanya Lia Edan. Lia Edan nggak aden nggak itu? Pokoknya itu bang sudah. Ini mengaku malaikat Jibril. Jibril di penjara kayak apa kisahnya? Ya kalau takuni sidin. Jibril masuk penjara, Pak. Amerika inilah ada polisi FBI, CIA, kada bisa menangkap malaikat. Kapolda Jawa Barat nangkap Jibril. Hebat kalau polisi kita. Wah, gampang. Luar biasa kita punya polisi. Salam hormat saya, Pak. Nangkap Jibril, bro. Jibril ditangkap sidin. CIA, FBI kalah, geser, kena polisi Indonesia. Luar biasa polisi kita dah. Mudahan soleh berataan. Ada semua. Padahal sudah jelas-jelas di ketika perjalanan Isra Nabi Muhammad, beliau disetempel Nabi akhir zaman. Indonesia, berapa kali orang mengaku dirinya Nabi? Antara lain Musoddek. Musoddek kalau yang ngaku Nabi itu. Sebelum Musoddek ada satu ajaran antara Jawa Barat dan Jawa Tengah perbatasan. Salah seorang orang Jawa membawa tarekat ataupun ajaran Jasun. Apa itu Jasun? Jawa Sunda. Bujuran ini. Ada kai seekong ngarannya Tukimin. Bujuran ini. Tukimin ini Pak mengaku Nabi. Mana akal? Maulah Nabi kita Tukimin. Jakanya demi Allah Pak, kalau Nabi kita Tukimin, para habaib, para syarifah, keturunan Tukimin. Adalah keturunan Tukimin gagah kayak ini. Kada ada. Ngaran jak ada sing bagusan. Umat Islam, mana iman kita? Mana iman kita? Sudah jelas-jelas di setiap pelajaran dahulu kita diajarkan ketika Rasulullah sebelum Isra Mi'raj, beliau disetempel oleh malaikat Jibril, Nabi akhir zaman. Yang lebih mengherankan lagi, seperti itu banyak yang mengikuti. Emang busur ada itu? Tukimin, Musoddek, macam-macam. Makanya pian jangan kaget amun ada orang mengaku Habib. Mungkin di sini gak ada. Amun di Martapura wadah kita itu wah luar biasa. Kami berdua ini di Robitoh, Pak. Robitoh itu adalah organisasi yang mengurus nasab. Habib Umar lawan ulun bagian lapangan. Ngaku Habib, Bib di sini Bib minta tolong Bib, tambak anyar di mana-mana orang mengaku Habib, nguyak enggak? Ya kalau yang mengaku Habib bisa payu, nang asli kada payu. Itu herannya. Ya kan? Padahal apa? Gagah, ya alhamdulillah. Orang-orang biasa ngarannya, ya Allah, sudahlah. Kita memiliki Nabi kita Muhammad. Tinggalkan ajaran-ajaran seperti itu. Cukup kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita cinta kepada Rasulullah. Kemudian setelah selesai proses itu, fa'utiya bil buraq, didatangkan malaikat Jibril membawa kendaraan namanya buraq. Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, engkau masuk ke surga. Jadi di surga itu Pak ada satu tempat. Di tempat ini, di surga ini tempatnya buraq banyak sekali. Setiap para nabi pasti mereka menunggangi buraq. Ya. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah Jibril ini suruh cari buraq yang mana. Dicarilah satu buraq yang dia ini gagah. Ketika dipegang oleh Jibril, dia menyombongkan dirinya. Buraq ini dikatakan bainal khel wal baghl, di antara kuda dan juga keledai, di tengah-tengahnya. Kendaraan khusus di surga.
Dibawalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari perjalanan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan perlu diingat peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad, beliau mengalami Isra Mi'raj ini dengan ruh dan jasad bersamaan, bukan dalam keadaan tidur. Ya. Karena ada ulama yang mengatakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau hanya arwahnya saja, rohnya saja, jasad beliau lagi tidur. Berarti itu mimpi. Ini pendapat Siti Aisyah. Ditolak pendapat Siti Aisyah, ada yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj, dan yang paling muktamad beliau diisrokan dalam keadaan terjaga seperti ini. Jadi jasad sama ruhnya langsung diberangkatkan oleh Allah. Luar biasa ini. Dikatakan oleh ulama Nabi SAW di-Mi'rajkan oleh Allah itu yang peristiwa Isra Mi'raj jasad dan rohnya. Tetapi kalau Mi'raj saja Rasulullah rohnya sudah sering bolak-balik masuk ke dalam surga. Kalau nggak salah 10 kali ada yang mengatakan. Rohnya saja. Buktinya apa? Ketika Rasulullah sampai di surga itu Rasulullah diberi satu apel oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah makan itu apel, Rasulullah turun, rohnya kembali ke jasad. Rasulullah maaf kalau bahasa kita itu timbul kehendak keinginan. Akhirnya berjumpa dengan istri beliau, Sayyidatuna Khadijah, kumpul dengan Siti Khadijah, sehingga melahirkan putri Sayyidatuna Fatimah. Makanya kata Rasulullah, setiap kali aku rindu akan bau-bau surga, aku cium putriku Fatimah. Oh, luar biasa. Ya kan? Jadi kalau Rasulullah kangen sama surga, seperti apa keadaan surga, baunya bagaimana, setiap kali Siti Fatimah pasti dicium oleh Nabi Muhammad. Dah, singkat cerita jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril dan Mikail, bainama huwa yasiru ma'a Jibril, idra'a id atahu nadiyan min yaminihi, ada seruan dari kanan beliau, ya Muhammad as'aluka, falam yujibhu. Ada seruan dari kanan memanggil, wahai Muhammad, lihatlah kepada aku. Rasulullah tidak menoleh ke kanan, beliau tetap tegar. Dijawab oleh Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mahada, seruan apa ini wahai Jibril? Ya Rasulullah, innahu da'iyal Yahudi, itu adalah seruan Yahudi. Ama annaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk. Jalan sampai kanan kiri ada seruan. Tidak lama ketika beliau berjalan, di depannya ada seorang wanita, yang mana wanita ini maksyufatan diraiha, maaf auratnya kebuka, ya, jadi batisnya itu kelihatan. Rasulullah tidak melihat itu. Perempuan ini memanggil Nabi Muhammad, dikatakan oleh wanita ini, ya Muhammad as'aluka ajibni, aku mohon kepadamu, lihatlah kepada aku. Rasulullah tidak menoleh. Tanya lagi kepada Jibril, ya Jibril, mahadihi, apa ini wahai Jibril? Ya Rasulullah, innahad dunya, itu adalah contoh perumpamaan dunia. Allah contohkan dengan seorang wanita. Ama annaka law ajabtahu lakhtarat ummatuka ilad dunya. Andai saja engkau menyambut seruan ataupun panggilan daripada wanita itu, niscaya umatmu semuanya akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Rasulullah kada singgah, banyak orang yang mencari dunia semua. Bukan berarti kita dilarang mencari dunia, kada Pak. Tetapi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Jangan sampai dunia bisa melalaikan kita daripada kehidupan akhirat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan. Di sampai suatu perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yashummu raihatan thayyibatan, Rasulullah mencium aroma yang sangat harum.
Ketika Rasulullah berjalan, ada bau yang begitu harum dicium oleh Nabi Muhammad. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ma hadhihi raihah?" Bau apa ini wahai Jibril? "Ya Rasulullah, innaha raihatul masyithah." Ini adalah bau daripada seorang wanita yang bernama Masyithah. Masyithah ini Pak, Bu, beliau ini adalah seorang wanita yang menyembunyikan imannya di zaman Fir'aun. Fir'aun ini adalah di zaman Nabi Musa salah satu orang yang berani mengaku dirinya Tuhan, itu adalah Fir'aun. Masyithah kerja dengan Fir'aun, kerjaannya adalah tukang menyisir rambut anak Fir'aun. Itu bahasa Arab. Jadi masyitotun itu artinya wanita tukang sisir. Ya. Jadi kalau ada perempuan ngarannya masyitoh itu artinya bebinian tukang menyurui, bahasa Banjarnya itu. Ceritanya ketika suatu ketika Masyitoh ini menyisir rambut anak Fir'aun, sisirnya terjatuh. Diambil sisir itu oleh Masyitoh, Masyitoh berdoa, Bismillah. Ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan Fir'aun binasa. Di hadapan ada putri Fir'aun. Spontan anak Fir'aun ini mengatakan, "Ya Masyithah, alaki rabbun ghairu abi?" Wahai Masyithah, apakah engkau memiliki Tuhan selain ayahku? Karena semua di Mesir itu semua mengaku bahwa Fir'aun ini adalah Tuhan sudah. Nggak ada yang berani sudah. Kalau ada yang macam-macam dibunuh oleh Fir'aun. Masyithah wanita yang tegar. Dijawab oleh beliau, "Naam, Tuhanku adalah Allahu Rabbul Alamin." Ngarannya kenanakan, bahabar lawan abahnya. "Ya abah, inna Masyithah tadda'i anna laha rabban ghairuk." Wahai abah, sesungguhnya Masyithah mengatakan bahwasanya dia memiliki Tuhan selain engkau, wahai abah. Fir'aun mendengar kabar ini, dipanggillah anak buahnya Fir'aun ini, dipanggil si Masyithah beserta suami dan dua anaknya. Satu anak Masyithah masih bayi, digendong, masih netek. Dipanggillah oleh si Fir'aun ini, algojonya, untuk mengambil sebuah kudur. Kudur ini bahasa Banjarnya kawah. Kawah yang ganal itu, panci yang besar, untuk dihidupin dengan api. Dipanggil suami Masyithah, Masyithah anaknya yang pertama dan anaknya yang masih bayi. "Ya Masyithah, illam tarja'i ala dini," apabila engkau tidak kembali ke ajaranku, engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, maka engkau dan keluargamu akan aku bunuh semuanya. Hakan, silahkan. Kalau emang engkau mau bunuh kami semua sekeluarga, tolong saya wasiat semua kami meninggal ini tolong jadikan dalam satu kubur. Ya. Akhirnya ditanya kembali wahai Masyithah, tidak mau suaminya dilempar ke tempat kawah itu, mati. Nomor dua, anaknya dilempar, meninggal. Yang terakhir tinggal Masyithah dengan si bayi. Ketika pada saat itu Masyithah mulai genting, Allah ilhamkan kepada bayi Masyithah ini untuk mengatakan, "Ya ummah, qa'i wala tataqa'asi fa innaki 'alal haq." Wahai mama, jangan sampean gentar walaupun pian dibunuh, tetapi pian tetap dalam ajaran yang benar, mengakui Allah sebagai Tuhan, pian dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu keluarga itu mati di dalam kawah yang besar. Tetapi walaupun dia mati membawa iman. Ini ujian iman, Pak. Di saat kita hidup di akhir zaman seperti sekarang, yang mana cobaan yang namanya iman, gangguan segala macam dari segala mana arah, apakah iman kita itu kuat atau tidak? Sebagaimana yang dialami oleh Masyithah. Jangankan Masyithah, zaman Fir'aun, zaman Rasulullah, sahabat Nabi siapa? Sayyidina Bilal. Seorang budak hitam. Disuruh kembali ke ajaran, engkau harus menyembah Lata wal Uzza. Tapi Sayyidina Bilal tetap ahadun ahad. Sampai diletakkan di tengah padang pasir, tidak ada satu helai pun kain yang menutupi, diberi batu yang besar. Kembali wahai Bilal, ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tetap imannya kuat.
Nah ini dimuliakan si Sayyidatuna Masyitah oleh Allah sehingga ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj diciumlah aroma yang sangat harum oleh Nabi kita Muhammad. Ini baru beberapa, Pak. Belum lagi Nabi Muhammad melihat yang sangat mengerikan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Sehingga ketika beliau selesai dari perjalanan ini, beliau nyampe ke suatu tempat melihat sekelompok manusia. Ra'a aqwaman turdakhu ru'usuhum bil hijarah. Rasulullah melihat sekelompok manusia yang mana manusia kepala mereka ini dihancurkan dengan bebatuan. Kullama rudikhat adat kama kanat. Setiap kali kepala mereka dihancurkan, dikembalikan utuh oleh Allah, dihancurkan lagi, dikembalikan seperti semula, dihancurkan lagi. Rasulullah menangis. Ya Jibril, man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Ya Rasulullah, innahum amsalu ummatik. Ini adalah contoh daripada umatmu yang ada di Parenggean. Apabila datang waktu sholat, mereka tidak mau sholat. Ya ampun, maaf, ulun sampean umatnya Nabi Muhammad. Ini Pak, sholat belum diwajibkan, Rasulullah belum terima perintah sholat, tapi Allah gambarkan siksa bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Apalagi dia mengatakan sholat kada wajib, apalagi ada yang mengatakan aku sudah hatam sholat. Ada yang bahatam silah? Martapura ada bang, tahu sinilah. Mana ada pelajaran sholat hatam itu dari mana? Nang ada orang di masjid itu bahatam Quran, bagus. Ini sembahyang hatam. Menghatam kah mengkatam kah ini? Ayo. Kalau saya dulu di Jawa itu, sing penting cukup eling. Kaulo Gusti manunggaling. Ayo. Wa aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat karena kalian mengingatku. Ketika saya sholat, saya lupa dari Allah, saya tidak sholat. Mending saya di rumah, saya ingat kepada Allah, saya lebih baik. Rasulullah itu Pak, sudah diampuni dosanya, dijamin surga, dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah sembahyang. Aulah, sholat oi. Rasulullah sholat nggak ada. Oke, kita cari ulama daerah Kalimantan yang sampean cintai, almarhum guru sekumpul. Kira-kira guru sekumpul ini sembahyang nggak ada kah? Sembahyang kada? Sudah, kenapa kita kada sembahyang? Masjid Singgananal mana jamaahnya? Karpetnya sampai sini aja nah. Itu kada ada. Ini paling subuh sopnya itu ya sudah. Mudahan bertambah. Padahal ini suatu kewajiban. Yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Tadi dibacakan utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik wa aqimis shalah. Wahai Muhammad, bacakan seluruh apa-apa yang datang dariku daripada perintah-perintah dan suruh mereka mendirikan salat. Ada akim. Kalau akim itu artinya kita mendirikan. Di Al-Quran itu ada kalimat wa aqimis sholah, ada yuhafidun, muhafidun, orang-orang yang memelihara. Orang-orang yang memelihara ini artinya apa? Dia sudah sholat bagus 5 waktu, tapi selalu dipelihara. Merasa sholatnya masih belum baik. Ini orang-orang hebat. Kalau kita kan tingkatannya belum ke sana. Tingkatan kita ini masih, kalau kita lagi kepepet, kita sholat. Kalau kita lagi ingat, kita baru sholat. Kalau kita lagi seneng, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Manusia kalau sudah diberi kenikmatan oleh Allah, lupa, merasa alhamdulillah bisnisku sukses.
Dia lupa hakikat pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira hasilnya diri sendiri pribadi, lupa kepada Allah. Tetapi kalau lagi payah, lagi susah, baru dia berkeluh kesah. Tuhan nih jahat. Saya sudah dari dulu beb sholat beb, nggak kaya-kaya beb. Capek saya beb. Pak, sholat bukan untuk Anda sugih. Amun hendak sugih begawi. Kadang-kadang kisahnya orang sholat bisa nanti kaya raya. Nggak mungkin. Supaya apa? Ini adalah perintah, kewajiban. Tujuan pertama kita diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada temanya nih. Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ini tema bulan Maulid mungkin. Ya, kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Dengan cara apa? Kita jaga sholat berjamaah. Walaupun sekarang memang ada protokol mengatakan kita harus mematuhinya. Biar di Martapura begitu. Tapi nggak ada, harus kita jaga yang namanya sholat berjamaah. Di dalam hadis Nabi mengatakan, khamsu salawatin katabahunnallahu ta'ala ala kulli bani Adam. 5 waktu solat yang Allah wajibkan bagi seluruh umat Islam, umat beriman dan muslimin wal mu'minin untuk melakukan ibadah yang namanya solat 5 waktu. Man qama bihinna falam yudayyi'hunna istighfafan bihuguginna. Barang siapa orang yang mendirikan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, walam yastakhif istighfafan bihaqqihinna, dan orang ini tidak meremehkan. Meremehkan tuh kayak apa? Misal kita lagi gak ada kesibukan apa-apa, masuk waktu duhur sehingga diakhirkan sampai keluar waktu asar. Ini namanya istihza atau istighfaf. Sholat, bujur sholat, tapi kenapa? Diakhir-akhirkan tanpa ada udzur. Nggak ada apa-apa, nggak ada halangan wala apa, tapi sengaja diakhir-akhirkan sampai keluar waktunya. Kecuali musafir. Amun musafir beda lagi pembahasan. Ini orang yang ada di kota kita sendiri. Kita kadang musafir, datang waktu sholat, lagi asyik dengan si kesibukannya, sehingga dia melalaikan yang namanya sholat, bahkan dia sendiri mengakhir-akhirkan waktu sholatnya. Nah ini kata Allah, kata Nabi SAW, insya Allah wa man lam ya'ti bihaqqihinna, akan tetapi siapa orang yang tidak mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, dia meremehkan sholat, insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahullahul jannah. Tapi kalau orang tidak mendirikan sholatnya, maka apabila Allah berkehendak, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, Allah akan menyiksa, dan akan tetapi apabila tidak, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini sholat. Sholat adalah salah satu ataupun rukun kedua daripada rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun. Yang pertama syahadat. Yang nomor 2 wa iqamus sholah. Artinya apa? Kalau setelah kita bersyahadat tetapi kita tidak mendirikan sholat, berarti Islam kita belum sempurna. Ada orang itu mendahulukan yang sunnah. Kadang dia banyak ibadah hajinya, umrohnya baik, sedekahnya baik, akan tetapi dia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, maka ini tidak akan diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza laqiyallaha 'abdun man laqiyallaha fahuwa mudayyi'un lis-shalah. Siapa orang yang meninggal berjumpa dengan Allah, dia menyia-nyiakan salatnya, lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi. Ada orang mati tapi dia tidak pernah memperhatikan salat. Dia memiliki amal-amal selain salat yang banyak. Sedekah, amalan apa-apa, puasa banyak, tetapi sholatnya tidak pernah dihiraukan. Maka Allah tidak akan memandang seluruh amal baiknya itu kalau sholatnya tidak betul. Bukan hanya tidak betul,
Maaf, apalagi berani dia itu meremehkan. Makanya kita itu harus betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Kita harus betul-betul melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Untungnya Pak, di dalam sholat itu khusyuk itu bukan rukun sholat. Kita kan setiap sholat nggak pernah khusyuk. Kadang ada yang khusyuk, jarang, kecuali orang-orang dipilih sama Allah. Biar ulun pribadi kan kayak itu juga. Pernah kita sholat itu Allahu Akbar, pikiran nih kemana-mana macam-macam. Apalagi awak uyuh seperti ini sudah ke sholat itu Allahu Akbar, kadang teguring. Yang ngarannya kita manusia. Kita manusia biasa sudah sholat Allahu Akbar, ada nang kesana, pikiran kopi lah, apa macam-macam lah. Ya kalau punyamannya jaga tadi makan minum kopi, makan ayam lalapan segala macam sudah. Ya maklum wajar, tapi kita harus betul-betul mengerjakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Yang khusyuk ini Bapak bukan rukun sholat. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Karena yang dinilai daripada pahala itu dari Allah adalah dari nilai berjamaah kita, bukan khusyuk kita. Bukan khusyuknya, tetapi nilai daripada berjamaah yang akan dilihat oleh Allah. Itulah Nabi selalu menganjurkan kita untuk selalu sholat berjamaah. Di Tarim Hadramut itu, kalau waktu subuh, adzan subuh, anak-anak kecil tuh dibangunin semua. Di rumah-rumah di Tarim tuh digarak semua, ayo sholat, keluar, suruh ke masjid. Kalau kita kan beda, anak kita guring, biar aja sudah, kesian, nyak uyuhan. Malam tadi mbak betiktokan. Ya kalau TikTok semalaman, waktunya sholat nggak sholat, kurang ajar. Ya kalau orang tuanya membiarkan, dosa juga. Bahkan dalam kitab itu dikatakan orang yang tidak sholat tinggal satu rumah, berkah tidak akan keluar, tidak akan datang ke rumah tersebut. Melihat anaknya asyik, pakai jilbab joget, TikTok. Anakku sekarang banyak follower. Wah, di mana-mana sudah itu brother. Udah di mana-mana yang seperti itu menjadi hal biasa. Tetapi ketika anaknya tidak sholat, mereka biasa aja. Anaknya tidak menutup aurat, anak wanitanya tidak menutup aurat, mereka biasa aja. Ketika ketinggalan seperti itu, marah semuanya. Nah ini namanya zaman sudah di akhir zaman. Oleh karena itu dengan peringatan Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbaiki ibadah kita, khususnya sholat 5 waktu. Awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Wa in saluhat saluha sairul amal, wa in fasadat fasada sairul amal. Apabila salat kita baik, maka semuanya akan baik. Tetapi apabila salatnya kita tidak baik, maka seluruh amal kita akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadiah ataupun oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu yang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sebelum beliau meninggal, pesan terakhir yang beliau ucapkan adalah as-shalah, as-shalah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sembahyang. Sesibuk apapun kita, dimanapun kita, kalau sudah masuk waktunya sholat, kita utamakan ataupun dahulukan yang namanya sholat. Itu adalah kewajiban kita. Dari situ Nabi kita Muhammad SAW langsung beliau naik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan perayaan Isra wal Mi'raj ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Allah berikan umur yang panjang sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kami, mereka memandang kami sebagai putra-putrinya.
putra-putri yang soleh dan solehah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taghfir lana dhunubana wa tastur lana uyubana wa takshif anna kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, birahmatika nastaghith wa min adabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا وإياهم من جميع الذنوب والآثام. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك تكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati sampean semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri ulun pribadi. Akhirul kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.